Apakah boleh menggunakan murattal sebagai nada dering seperti alarm telepon dan sebagainya? Ya dihindari ya. Al-Quran itu kan disebut dengan Quran, itu bisa kita menghormatinya ketika pertama tertuang dalam sebuah tulisan atau dengan bahasa lain kalau sudah terbentuk mushaf. Ya. Coba kita bawa mushaf dengan bawa buku biasa kan beda ya. Kita muliakan walaupun sama-sama materinya, artinya apa? Kertasnya sama, tetapi kalau itu tertulis padanya mushaf, maka apa? Kita menghormati. Karena ada kalamullah. Ada apa? Kalamullah sebagai penterjemahan ketakwaan hati yang ada pada kita. Kemudian yang kedua, ketika berbentuk suara itu juga sumber. Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari ketika ditanya masalah HP, ketika sudah dibuat sebagai mushaf ya. Kadang-kadang kan ada HP apa istilahnya? Dimunculkan mushaf. Maka saat seorang menggunakan mushaf, hormati HP itu sebagai mushaf. Jangan misalnya pas lagi baca mushaf ini tiba-tiba adzan terus dikantongi. Ketika dikantongi itu kan setara apa coba? Mohon maaf ya. Ketika kita ngantongi di celana kita, setara apa? Kan setara dengan badan kita yang di situ aib kan gitu ya. Berarti seolah-olah mushaf itu kita tempatkan pada tempat yang di situ tidak terhormat. Paham? Nah, kemudian kalau di situ ada suara yang sumbernya Quran, maka hendaknya seorang betul-betul memiliki kepekaan. Contohnya mobil. Tahu mobil Mas ya? Mobil itu kan ada sound systemnya ya. Ada sound systemnya. Biasanya di mana sound systemnya? Hah? Di atas, di plafon itu. Tahu plafon mobil ya? Atasnya. Atau di mana? Di pintu-pintu kan. Pintu kan biasanya sejajar, bahkan bukan sejajar. Di bawah kita kan gitu ya. Nah kadang-kadang di situ setel murattal. Berarti sumber Quran itu dari mana? Kita tempatnya di mana? Sumber sautiyah. Suara lantunan Quran sumbernya dari mana? Di bawah kita kan gitu ya. Ini juga termasuk seorang hendaknya menghindari. Kalaupun ingin menyetel murattal di mobil, ya mungkin menggunakan apa? HP yang kita taruh di tempat yang terhormat kan gitu ya. Ini diantaranya. Makanya di situ, apalagi misalnya digunakan ringtone, alarm, pas kita mungkin meletakkan naudzubillah ya, kadang sejajar dengan apalah gitu tiba-tiba bunyi kalamullah. Orang kan coba, antum saja kalau mendengarkan Quran dibaca, kemudian kita dalam kondisi ya tentunya itu sesuai dengan hati masing-masing ya. Orang kalau mungkin sudah nggak peka ya, mau diapakan saja kan nggak ada perbedaannya. Itu wallahu alam berkaitan dengan masalah tadi alarm ataupun yang semisalnya. Manakah yang lebih utama bertanya kepada psikolog atau kepada asatidzah ketika ada problem dalam kejiwaan? Ya kalau asatidahnya itu misalnya memiliki kemampuan ya bertanya kepada asatidzah. Kemudian kalau asatidzah tadi mungkin sisi pandangnya, karena namanya psikolog itu kan bukan kemudian apa ya, orang mengatakan bahasa parenting atau mungkin bahasanya dia tuh dulu belajarnya begini-begini, filsafat yang panjang lebar. Bisa jadi dia memahami kejiwaan. Bahkan di dalam apa? Ilmu. Jadi ada ilmu itu dipelajari yang disebut dengan firasah. Firasah itu kan bisa dengan gerakan orang, firasat yang ada pada tubuh orang. Jadi misalnya alisnya, hidungnya ya. Itu ada membaca yang itu mencerminkan sifat. Tapi kadang-kadang berseberangan. Kita mempelajari misalnya kalau orang itu misalnya alisnya begini, matanya begini, sifatnya begini, ternyata kebalik. Imam Syafi'i itu pernah kebentur di dalam perkara itu. Beliau pernah mempelajari itu, kemudian suatu ketika itu mampir karena kemalaman, mampir di salah seorang, kemudian beliau melihat wajahnya itu apa? Ini orang nggak baik kan gitu. Berarti kan sudah pasang apa ya?
kehati-hatian. Ternyata subhanallah dimuliakan dengan kemuliaan yang semulia-mulianya. Dihormati, dijamu, diberi tempat istirahat yang layak, kendaraan yang dibawa juga diberikan tempat yang layak. Paginya ketika pamit, kamu nanti kalau ke Mekah cari yang namanya Muhammad bin Idris Syafi'i. Saya akan membalas kebaikan kamu yang luar biasa ini. Beliau salah di dalam apa? Menerjemahkan. Sampai-sampai diceritakan, beliau itu kalau punya pembantunya itu, kalau ke pasar bertanya, kamu beli dari siapa? Fulan. Mukanya bagaimana? Mukanya bagaimana? Begini-begini. Beliau tidak mau makan karena mungkin disimpulkan ada apa? Ketidakjujuran dan macam-macamnya. Nah, fabarakallahu fikum, tadi saya katakan bahwa mungkin pada seorang itu ketika mempelajari kebiasaan-kebiasaan apa yang ada pada seorang, dia di dalam mengarahkan ya tentunya bukan hanya sekedar tadi ya psikolog yang sifatnya tidak kenal Ahlus Sunnah ya, dia kenal Al-Quran, dia kenal Islam, khawatir nanti di dalam mengarahkan pengobatan ataupun solusinya kepada hal-hal yang buruk ya. Contoh ya, ada di tempat kita itu yang tunarungu. Dia tuli, umumnya kalau tuli apa Mas? Bisu ya. Jadi orang itu kalau sudah tuli umumnya biasanya ke bisu. Nah, ketika orang tuanya ingin agar anaknya itu baik dilatih pendengaran atau gerakan bibir berucap, itu datang ke tempat-tempat sekolah yang di situ mengajarkan. Salah satunya untuk merangsang kepekaan mendengar dengan musik. Alhamdulillah ngaji kan gitu ya. Belajar, saya enggak ingin. Saya pingin anak saya itu baik. Mulai diinteraksikan dengan apa? Dengan komunitas kurang lebih seperti kita ini. Dengar azan, dengan sholat. Kita kan mungkin bingung. Dia itu kalau sholat nanti baca apa? Ya jangan sampai segitunya. Coba kamu bisa baca Al-Fatihah. Tidak. Ngomong aja gak bisa kalau suruh baca Al-Fatihah ya. Paham? Tapi yakin. Bahkan kadang pengen azan. Kadang-kadang pengen azan. Jadi ini yang kita barakallahu fikum harapkan. Misal ada seorang misalnya psikolog dilihat apa misalnya latar belakangnya baik, insyaallah tidak masalah. Apa hukum potong rambut khazza? Ya tadi man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Rasul juga melarang perkara itu. Apakah sini ada pertanyaan? Apakah benar adanya pendapat Imam Hanafi dalam permasalahan nazar, yaitu seorang laki-laki mau melihat akhwat itu dengan melihat sekujur tubuhnya. Wallah maksudnya tanpa busana gitu ya. Wallah saya kalau di dalam pemahaman kita juga baru mendapatkan dulu saya ingat mungkin Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari sekitar 2007 atau 2008 ya ketika ke Indonesia ketika berbicara masalah nazar melihat calon itu setelah khitbah, setelah melamar. Bingung kan? Umumnya kita sebelum melamar mantep banyak pilihan yang dilihat, puas dengan salah satu baru dilamar. Iya. Ngaten masih. Akhirnya anak-anak orang, mohon maaf ya, anak-anaknya orang ikhwan punya anak buahnya, masya Allah di rumah itu saya rawat, dibesarkan, saya harapkan tidak ada yang melihatnya kecuali nanti suatu saat mungkin calon suaminya. Lah kok ditonton sama ustadznya kan gitu ya. Dipilih, nggak cocok, sana lagi nggak cocok, mungkin sampai 10 orang dilihat, baru yang mantep terus dilamar. Karena apa? Asalnya nazar itu untuk memperkuat. Kamu lihat, kamu lamar, dan ini mungkin adat kita kan kayak kurang sinkron ya. Kalau sudah melamar kan harus harga jadi ya. Orang itu kalau sudah melamar kan harga jadi ya. Padahal tidak juga. Misalnya kita ngelamar, ini saya antarkan anak saya berkeinginan untuk meminang putri Anda. Sudah kan gitu. Tapi untuk memperkuat jadi tidaknya berlangsungnya pernikahan, izinkan anak saya mungkin melihat putri panjenengan. Kan gitu ya. Kemudian ketika si laki-laki melihat, perempuan melihat, kok tidak ada kecocokan, batal, itu sesungguhnya boleh, wajar. Batal ketika melamar itu wajar. Tapi budaya kita itu bisa parang yang naik kalau sudah melamar batal kan gitu ya. Alhamdulillah. Makanya waktu itu kita kaget ya, umumnya di tempat kita itu nazar dulu, masya Allah kan gitu ya.
melihat gratis kan gitu ya. Anak-anak perempuan dilihat dulu mana yang suka, oh ini yang gini, ini hidungnya begini, matanya begini. Allah musta'an. Apalagi kalau sampai tadi bermadhab apa tadi? Allah musta'an. Apakah lisan gagap termasuk penghalang dapatnya ilmu? Tidak. Bahkan sampai para ulama dalam penunaian bacaan apa ya? Celat atau cidal ya, yang nggak bisa mengucapkan seperti ra itu dengan makhrajnya yang sebenarnya. Ya. Nah, seperti itu direkomendasi untuk meriwayatkan periwayatan. Misal ada seorang ada cacat ya. Dia tidak bisa mengucapkan sebuah huruf dengan bagus karena asli cacatnya. Paham? Nah, seorang guru itu kadang-kadang nanti merekomendasi, misalnya fulan, saya kasih ijazah qiraah. Riwayat misalnya fulan an fulan. Ada catatan hanya padanya misalnya sempurnaan dalam mengucapkan huruf, tapi dia layak untuk meriwayatkan dari saya sebuah riwayat. Misalnya begitu. Itu diakui. Bahkan barakallahu fikum tadi saya katakan Qalun murid Nafi itu, beliau cacat dari siapa? Beliau tuli, tapi menjadi imam dalam qiraah. Nah, apalagi kalau sifatnya hanya strata, banyak para a'immah yang mumpuni itu latar belakangnya budak, bukan bangsawan, bahkan istilahnya bukan Arab. Baik, mungkin itu yang bisa kita jawab sementara ini. Semoga kembali memberi manfaat kepada kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.